wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Hamba Allah muslimin muqimis salah, jamaah salat subuh yang mulia pada hari yang mulia ini, di waktu yang sangat mulia, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla, menghubungkan hati dan perasaan jiwa kita, selalu menghadapnya, sebagaimana doa iftitah yang kita selalu membacanya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Wajah kita selalu menghadap Allah. Kalau kita salat, dada kita menghadap kiblat. Itu adalah kiblat di dalam kita salat, dengan posisi berdiri menghadap kiblat. Dan itu salah satu syarat sah salat. Tidak sah salat kalau membelakangi Ka'bah atau mengirikan atau menganankan Ka'bah. Sementara kiblat hati kita adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kita sembah bukanlah Ka'bah, yang kita sembah adalah Allah. Sekalipun dada kita, posisi kita menghadap kepada Ka'bah itu sendiri, maka kiblat itu ada dua. Yang pertama kiblat dada, kiblat posisi, kiblat tubuh itu adalah mustaqbilal qiblati, mesti menghadap kiblat. Sehingga sunat pada saat kita melafadzkan niat, walaupun itu di luar salat, dan sunat kita meniatkan bahwa pada saat kita salat menggunakan mustaqbilal qiblati, sembari aku menghadap kiblat. Yang kedua kiblat jiwa, kiblat perasaan, kiblat konsentrasi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita menyampaikan salat wa salama pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita bagaimana kita menghadap Allah, bagaimana kita menghadapnya di dalam salat dan menghadapnya di luar salat. Jamaah yang berbahagia, pada akhir surah Yasin yang sering kita bacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kum fayakun. Bahwasanya yang berlaku adalah perintah Allah, seruan Allah, ketentuan Allah. Manakala Allah menghendaki sesuatu, idza arada syai'an ay yaqula lahu kum fayakun. Allah sangat mudah melakukan apapun perubahan pada hambanya. Mau dijadikan orang miskin kaya sangat mudah bagi Allah. Orang-orang yang tidak cerdas, idiot sekalipun, sangat mudah Allah robahnya menjadi orang intelektual dan cerdas. Orang-orang yang lemah bagi Allah sangat mudah merubahnya menjadi orang kuat. Juga sebaliknya, orang-orang kuat pun bagi Allah sangat mudah membaliknya menjadi orang yang lemah. Orang-orang hina dina bagi Allah sangat mudah merubahnya menjadi orang mulia, terpandang. Dan orang-orang terpandang pun bisa Allah rubah, bahkan dalam hitungan bukan detik, di bawah detik kalau ada istilah. Sangat mudah Allah rubah menjadi orang-orang hina. Jadi bagi Allah tidak ada apapun yang terhalang, tidak ada apapun yang terkendala ketika Allah berkehendak. Hanya Allah mengatakan ayyaqula lahu
kun fayakun. Ketika Allah menginginkan terjadi, maka terjadilah. Hamba Allah jamaah subuh yang mulia, secara kajian bahasa, kun itu fi'il amar, kun, jadilah. Kemudian Allah sebutkan lagi fayakun, kan beda tensisnya beda. Dalam bahasa Inggris ada tensis. Kun dari kata kana, fayakunu juga dari kata kana. Hanya kun adalah fi'il amar, kata perintah, jadilah. Ketika jadilah itu Allah tidak mengatakan kun fakun, tapi kun fayakun, yang berbeda. Saya ulangi, kun artinya jadilah, fayakun artinya maka akan terjadi. Allah tidak mengatakan kun fakun, tapi kun fayakun. Di sini ada proses yang harus dilalui oleh manusia. Ketika Allah merubah orang-orang lemah menjadi orang kaya, Allah tidak mau, bukan tidak bisa, Allah tidak mau merubah secara serta-merta. Hei orang lemah, kamu jadi kuat kan menang. Hai orang lemah, kamu jadi orang kuat, fayakun, maka akan jadi orang kuat. Tapi ada proses yang dilalui. Konsim halabin. Hai orang bodoh, kamu akan jadi orang pinter. Jadi orang pinter. Tapi begitu Allah katakan, hai orang bodoh jadi orang pinter, Allah tidak mau, bukan tidak bisa, Allah tidak mau orang bodoh itu, hai bodoh, pinter. Tidak berubah seperti itu. Tapi melalui fayakun, melalui tahapan, melalui proses, melalui upaya, melalui langkah-langkah yang harus ditempuh. Hai orang bodoh mau jadi orang pandai, prosesnya adalah belajar, prosesnya adalah mengkaji, prosesnya adalah mengikuti ilmu-ilmu, mengikuti majelis-majelis. Ini maksudnya fayakun, maka jadilah ia orang pandai. Dibalik lagi, kenapa dia jadi pandai? Karena hasil proses menuju kepada kepandaian. Jadi inilah makna kun fayakun, yang dalam persepsi orang-orang kita mungkin kurang mendalami makna ini. Kenaju ana mau putus sahnya Allah kehendak katanya kaya lang menit aju kaya. Bisa bagi Allah, fa'alun lima yurid. Allah bisa berbuat apa saja, tapi Allah tidak menjanjikan yang demikian. Hai orang sakit, kalau kamu mau sehat, jadilah kamu sehat. Kan lang tika daju sehat. Prosesnya kita berobat, prosesnya kita konsultasi dengan dokter, prosesnya kita ikuti arahan dokter, prosesnya kita patuhi resep-resep obat yang diberikan dokter. Jadilah sehat. Yang membuat kita sehat, yang memberikan kita sehat adalah Allah, dan yang meminta kita melalui proses pun Allah. Jadi tidak boleh salah-salah memahami hanapu bangai-bangai di hanapun tu punya kacarong hilang hitungan duti ju carong. Gutanya kasir manya guna kehendaki kaya, hilang melang menitnya naju kaya. Ini tidak disebutkan. Jadi selalu melalui processing, ada tahapan yang harus dilalui oleh manusia. Maka hidup kita ini sengaja Allah set, Allah atur, ada masa dan periode. Kita diawali dari masa anak-anak, masa-masa kita hidup di bawah usia, masa-masa kita hidup di bawah umur balik.
apa yang mesti dilakukan pada periode itu. Kemudian langsung periode berikutnya. Tidak ada orang yang begitu setelah kanak-kanak langsung pikun, dia melampaui tahapan. Tidak ada. Maka karena itulah dalam semua kehidupan kita tidak terlepas dari sebuah sistem, tidak terlepas daripada sebuah jenjang. Orang berkarir pun pakai jenjang, dalam struktural. Hanasi dalam dunia politik, dunia politik hanya beda aja. Tanya utama SMA, je ke pemerintah. Tanya utama SMP, je ke DPR. Tanya utama SMA, je ke gubernur. Itu dunia politis, bukan struktural. Tapi kalau dalam struktural butuh jenjang. Golongan diawali dari golongan kecil, 3A menunggu sekian tahun baru 3B, sekian tahun 4 tahun baru 3C. Anjut bayi lantik PNS langsung je ke sekda, tidak bisa. Itulah tadi firman Allah, kun fayakun. Semua itu jadi, tapi anda kata Allah, hai hambaku, laluilah proses sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Maka orang-orang yang ingin berilmu pun disampaikan oleh Abu Darda, tentu seirama dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadilah kamu orang alim, orang yang banyak ilmu. Tapi sebelum banyak ilmu ada tahapan muta'alliman. Anda harus melalui proses ilmu, harus belajar, dirasah, studi, proses itu semua. Baru muta'alliman, baru dia jadi aliman. Dan sebelum Anda menjadi orang muta'alliman, Anda harus melalui proses di bawahnya dulu, mustami'an. Jadi ada level mustami'an, para simpatisan ilmu, para pencinta ilmu, para orang-orang yang mengejar ilmu, bersahabat dengan ilmu. Bersahabat dengan ilmu pun proses lagi. Bagaimana proses kita bersahabat dengan ilmu? Harus ada proses bersahabat dengan buku, bersahabat dengan kitab, bersahabat dengan guru. Mana mungkin kita jadi ilmuwan tidak mengenal buku, tidak mengenal kitab, tidak mengenal guru? Yang proses menduman. Maka fayakun kata Allah. Tidak disebutkan kun fakun, tapi kun fayakun. Artinya apa yang kita inginkan Allah sediakan, tapi Allah menginginkan kita melakukan dan melalui proses yang telah diatur. Hamba Allah, jamaah yang berbahagia, tidak ada satupun di antara kita hamba-hamba Allah, bahkan orang kafir pun, ketika diedarkan angket, tidak ada satupun yang menjawab, saya ingin sengsara di akhirat. Nah, mana jawabannya? Apakah Anda ingin bahagia di akhirat atau sengsara? Apakah Anda ingin saadah, senang, atau syakawah, susah di akhirat? Pasti menjawab opsi A, ingin bahagia. Mendumian, buhna sembayang, buhana sembayang. Muslim atau kafir sekalipun ingin hidupnya di akhirat adalah dalam keadaan bahagia. Itu pun mesti dilalui kun fayakun, melalui proses. Sehingga ada firman Allah, yaitu man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang berbuat amal yang saleh untuk dirinya kelak, bukan untuk orang lain. Wa man asaa fa'alaiha, yang berbuat salah pun untuk dirinya yang merasakan, bukan orang lain. Ini adalah proses. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dan berbuat baik itu, orang-orang yang berbuat baik itu akan membuat amalnya berat, berbobot, bernilai, berkualitas. Ujung-ujungnya adalah fahuwa fi 'ishatir radiyah, proses
Kemudian orang-orang yang berbuat amal yang baik, ketika dia melihat kelak, ya arah, dia akan melihatnya yang baik, hasilnya proses. Jadi berbuat baik ada proses, berbuat buruk pun ada proses. Oleh karena demikian maka Allah memperlihatkan, memberikan dua jalan, yaitu inna hadainahu sabila dalam surat Ad-Dahri. Sesungguhnya kami bentangkan kepadamu dua jalan. Imma syakiran, ada jalan positif, lalui itu, tapi butuh proses. Wa imma kafura, dan ada jalan yang negatif, yang ingkar. Kekhulih Allah Ta'ala nyo jalan bukan uwi silakan ditulis, sebagaimana kita lihat di jalan-jalan di persimpangan, tulis belok kanan, utablang, belok kiri, panggui misalnya. Kita tinggal memilih, honja utablang, unen ada ditulis di sana. Dicunda ditulis di sana, belok kiri kota Luk Semawe, lurus Luk Sukun. Mau kemana? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Saya mau ke Luk Sukun, ya jangan belok sini, lurus saja dari Banda Aceh. Saya mau ke Luk Semawe, enggak boleh lurus, enggak ketemu, masuk kiri. Saya mau surga, cari jalan yang menuju surga. Ada rute yang sudah ditunjukkan, lihat di GPS-nya. Jalan-jalan menuju surga ditunjuk oleh GPS. Arahnya salat, arahnya puasa, arah ini semua processing, dan itu masuk kategori makna fayakun dalam bentuk fi'il mudhari', dalam bentuk fi'il mustaqbal, dalam bentuk fi'il yang akan datang. Apa itu fayakun? Fayakun adalah proses kontinuitas, kontinu terus dan tidak pernah berakhir. Maka ibadah kita tidak ada pernah berakhir dan tidak ada masa cuti. Ya kan tuh cuti ini, cuti itu, ada cuti, dijatahi cuti. Setiap tahun boleh orang-orang kantoran cuti, minta istirahat selama 12 hari kerja. Ada yang gabung 2 tahun dapat 24 hari. Peraturan terbaru bisa 3 tahun malah cuti, tidak kerja. Ibadah hana cuti, ya puhana ibadah pada cuti lah hana. Jadi kita tidak pernah cuti dalam ibadah, karena itu adalah bagian daripada proses menuju rute yang sudah Allah sebutkan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Semoga kita memilih rute, memilih jalan, memilih arah yang syakura, jalan-jalan positif dengan tetap mengikuti jalur. Sama seperti ini sekarang, situasi corona yang kemarin kita sudah sedikit gembira karena sudah zona hijau atau sudah berakhir, tapi sekarang berubah lagi menjadi red zone, zona merah. Proses juga, kita masih tetap di dalam protokol kesehatan, artinya masih tetap menjaga-jaga, masih tetap waspada, masih tidak boleh menganggap sesuatu yang enteng, yang remeh. Walaupun kadang-kadang media yang berkembang sedikit membingungkan barangkali. Ada yang menganggap itu hoax, ada yang menganggap provokasi, ada yang menganggap tendensi, ada yang menganggap manuver. Tetapi sesungguhnya keadaan masih tetap saja labil. Kemarin orang marah-marah karena Indonesia dibatalkan keberangkatan haji oleh Menteri Agama. Ya boleh saja marah-marah sama orangnya, tapi tidak boleh marah pada takdir Tuhan. Kalau memang Allah tidak menghendaki, mau disuruh pun kan tidak sampai ke sana kita. Musuh bukan Menteri Agama nyo kajejak mendum. Kalau Allah tidak berkenan, hanaruh saja sih. Oh menghuntak neja alungnya trip dah kata mengpeng. Mengkreh-kreh tabung wang haji, mengkreh-kreh tabung wang haji, belum lagi lelah
menunggu waiting list yang sangat lama, tahu-tahu batal haji. Kalau memang Allah tidak berkehendak, tipluh boh pesawat tak sirau tukar-tukar hantruk segede, maka jangan pernah lepas wajah kita, artinya hati kita, kepada takdir Allah. Sawabiqul himami la tahriqu aswaral aqdar. Kuatnya cita-citamu, sangat kuat rencanamu, kabulat tekadnya, dunia berlupa haji. Kalau Allah tidak bertakdir, kamu tidak bisa menggoyangkan takdir Allah. Banyak orang demo pemerintah atas ketidakpuasannya. Pertanyaan, mungkinkah orang akan mendemo Allah kalau dia tidak puas? Umumnya anak berehnya kamu kasih siap jauh hajinya payah demo, so dan nak demo takdir. La tahriku aswaral aqdar, kata Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam. Tidak mungkin. Maka apa yang terjadi ini kun fayakun juga. Ketika Allah berkehendak jadi. Ketika Allah berkehendak tidak jadi, ya tidak jadi. Maka berpegang teguhlah kepada Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi itu ada hikmahnya. Kemarin ada yang mengatakan, ya, Menteri Agama kasilap, kayak putubit pemerintah larangan ibadah haji kloter Indonesia, padahal di Arab kayak buka. Kemarin Arab Saudi mengatakan tidak jadi buka. Memang belum stabil, kondisi yang masih labil. Jadi kondisi ini semuanya dikendalikan oleh Allah. Kita apa? Fayakun juga, berusaha juga. Maka seiring dengan usaha kita mengharapkan ridha Allah, seiring dengan usaha kita dengan melakukan proses mengharapkan maunah, pertolongan. Kadang-kadang anak muda sering bicara dalam bahasa gaulnya, help me please, help me please, bantu saya dong, bantu saya dong. Kita menggunakan itu untuk doa. Ya Allah, help me please, bantulah aku ya Allah. Itu bahasa gaul. Please ya Allah, mohon ya Allah. Jadi semua itu butuh proses. Maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa memberikan suplemen kekuatan kepada manusia kecuali itu datangnya dari Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan ada manfaat, faedah bagi kita semua. Atas segala kurangan mohon diperbanyak maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.